katanya Betty ini adalah yang ngedorong si Mary sampai akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Cerita Inti. Hayo tuh kita cerita, hayu mangga. Hari ini aku pengen cerita apa? Ceritanya cerita tentang kriminal guys ya. Aku pengen ceritain tentang anak kecil yang pokoknya seru deh. Jadi guys, siapa yang nyangka kalau sebuah cedera pada otak itu bisa membuat sifat seseorang berubah 180 derajat guys ya. Soalnya dari yang anaknya ini dilahirkan normal-normal aja seperti anak lainnya, tapi sifatnya berubah guys setelah mengalami benturan di kepala. Nah, kalau biasanya nih ya, pelaku pembunuhan itu yang melakukannya orang-orang dewasa ya. Tapi ini dilakukan sama anak kecil ini guys. Dan yang usianya pun baru 10 tahun. Yah, dia adalah Mary Bell. Kejadiannya itu tahun 1960 di mana dia itu merenggut 2 nyawa enggak berdosa. Mary Flora Bell lahir pada 26 Mei 1957 di sebuah kota di timur laut di Inggris guys. Dia tinggal bersama ibunya yaitu Betty Bell, di mana Betty Bell ini belum menikah sama sekali guys dan masih berusia 17 tahun saat melahirkan si Mary ini. Dan saat itu bisa dibilang ibunya itu memiliki sakit mental. Mungkin karena zaman itu memiliki bayi di luar pernikahan itu adalah masa-masa yang susah gitu ya guys ya. Soalnya di Inggris dan di Irlandia itu mengandung tanpa adanya perkawinan akan tinggal di kayak shelter gitu ya guys, yang dijalankan oleh pihak gereja. Jadi ini tuh kayak semacam tempat ibu bakalan diurusin sampai nanti bayinya lahir guys. Mungkin supaya para ibu tuh nggak malu jadi omongan-omongan masyarakat atau tetangga-tetangga atau netizen-netizen gitu ya guys ya. Jadi ya gitu, nanti diurus di gereja itu atau di shelter yang diurus sama gereja tersebut ya guys ya, sampai si bayinya lahir. Nah, bayinya itu biasanya bakalan langsung diadopsi sama orang tuh guys ya, biar si ibunya itu bisa kayak kembali hidup normal ya, balik lagi ke lingkungan masyarakat. Tapi ternyata ini bukan yang Betty inginkan ya. Ternyata Betty ini pengen untuk ngerawat si Mary ya, juga membesarkannya terlepas dari semua omongan-omongan masyarakat gitu ya. Tapi dia tuh tetap kekeh pengen ngegedein Mary-nya itu sendirian ya, pengen ngegedein gitu ya. Bagus tapi ya guys ya kalau kayak gitu. Nah, dengan mengurus Mary maka Betty itu harus mencari pekerjaan ya guys ya, harus menghasilkan uang gitu ya. Dan akhirnya Betty menjadi wanita malam ya, karena pada saat itu dia nggak tahu siapa sih ayahnya Mary. Jadi Betty ini sering banget ninggalin Mary sendirian di rumah guys ya, sampai akhirnya lama-lama dia tuh kenalan sama seorang pria yang bernama Philip Bell, yang menurutnya itu tuh sebenarnya itu tuh bapaknya si Mary, dan akhirnya mereka itu menikah ya guys. Tapi sayangnya pernikahannya Betty sama Philip ini cukup sulit ya, karena suaminya itu nggak punya kerjaan guys ya. Saat Mary beranjak dewasa, ibunya itu semakin menelantarkan guys, kayak nggak peduli gitu ya. Terus bisa dibilang kalau Mary itu lebih sering dititipin ke orang-orang. Bahkan nih pernah nih si Mary dititipin sama orang yang gak kenal, yang baru ditemuin sama ibunya si Mary ya, sama si Betty ini. Jadi Betty ini ketemu sama orang di klinik, terus tiba-tiba Mary-nya itu dititipin aja, padahal nggak tahu-tahu ini tuh siapa gitu ya, nggak kayak ada khawatir atau gimana, asli dititipin aja gitu guys. Bahkan nih banyak juga laporan yang ngasih tahu kalau Betty itu kalau lagi ngurus anaknya, dia itu sering banget memperlakukan Mary dengan buruk. Parahnya lagi, orang-orang nganggep kalau ada beberapa kecelakaan nih ya guys ya yang dialami oleh si Mary, sebenarnya itu tuh yang dilakukan oleh si Betty. Jadi Betty itu bikin ada beberapa kecelakaan ya yang dialami sama si Mary. Nah, kecelakaannya itu sebenarnya dibikin sama ibunya sendiri. Mary pun pernah bilang kalau selama dia tumbuh, dia itu nggak pernah dapat perlakuan yang pantas gitu ya dari ibunya. Sampai-sampai nih guys, parahnya lagi, ibunya itu sering ngajak Mary untuk melayani kliennya si ibu ini, si ibu Beth. Wah gila sih, ibunya ini bener-bener kacau banget. Otaknya ditaruh di mana? Halo. Nah, dah sampailah pada kejadian yang Mary kecelakaan itu guys ya. Jadi ada tetangganya yang ngeliat kalau Mary itu jatuh dari jendela dan mendarat di lantainya tuh posisinya kepala duluan. Ya, menurut si tetangga ini,
yang ngelihat langsung, katanya Betty ini adalah yang ngedorong si Mary sampai akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. Karena hal inilah Mary pun mengalami cedera otak ya guys ya. Yang lebih tepatnya nama kerennya nih ya, prefrontal cortex. Nah, buat yang nggak tahu apa itu, jadi prefrontal cortex ini memiliki fungsi mengontrol emosi dan juga masalah pengendalian diri. Menurut penelitian nih guys, orang-orang yang mengalami masalah mental itu pasti ada hubungannya dengan kerusakan pada bagian otak tersebut. Makanya setelah kejadian itu ada sifat-sifat yang berubah dari si Mary ini guys. Akibat dari terganggunya otak yang tadi nih ya guys, ya, si Mary ini jadi suka disebut pembuat onar dan suka ngeganggu orang-orang. Bahkan katanya Mary itu sering bermasalah di kelas dan juga sering berbohong tentang apapun cuma karena pengen mendapatkan perhatian. Menurut teman-temannya, ada momen-momen tertentu bahkan Mary pernah mengatakan pada mereka kalau dia itu pengen menyakiti seseorang. Dan akhirnya nih guys ya, pada tanggal 11 Mei, Mary dan sahabatnya Norma lagi bermain nih guys ya sama teman-teman ya, teman-teman cowok di shelter perlindungan angkatan udara. Terus tiba-tiba anak laki-laki itu jatuh dan mengalami luka yang sangat-sangat parah. Banyak orang percaya teman-teman ya kalau ini tuh awal mula dari si Mary melakukan tindakan-tindakan yang ngebahayain orang lain. Ada 3 gadis yang mengeluhkan kalau Mary itu mencoba mencekik mereka semua gitu. Cuma sayangnya saat polisi datang ngejemput si Mary, mereka itu hanya ngomelin atau menceramahi ya tentang perilakunya. Jadi polisi tuh nganggepnya tuh kayak ini mah anak-anak aja biasa gitu ya. Dan nggak di follow up lagi gitu guys. Jadi cuma dikasih tahu aja kalau ini tuh nggak boleh diulang lagi, kalau ini tuh jelek gitu ya. Tapi guys, sayangnya tanggal 24 Mei, tepat 1 hari sebelum Mary ulang tahun, 2 orang remaja laki-laki yang lagi main di gedung kosong menemukan mayat dari Martin Brown. Sedangkan Mary dan juga Norma merupakan orang terakhir yang bermain bersama Martin. Cuma saat polisi tiba di sana, mereka itu langsung membawa Mary dan juga Norma keluar dari gedung tersebut untuk melakukan penyelidikan lanjut. Tapi karena saat itu teknologi belum secanggih sekarang ya guys ya, polisi itu jadi masih kesulitan ya nemuin pelakunya. Dan mereka itu bingung banget karena Martin itu meninggalnya sangat-sangat misterius, dimana nggak ada darah, nggak ada tulang patah, ataupun nggak ada tanda-tanda kekerasan lainnya. Satu-satunya hal yang ditemukan cumalah sebotol obat yang hampir kosong persis di sebelahnya. Nah, jadi dikirain polisi itu Martin itu nggak sengaja overdosis karena mengira obat itu tuh adalah permen gitu ya guys ya. Sebenarnya polisi itu merasa ada yang aneh sih dari kematiannya si Martin ini. Cuma seperti yang dibilang tadi, mereka nggak punya cukup bukti untuk membuktikan kalau Mary sama Norma lah pelakunya. 2 hari setelah Martin meninggal, polisi lagi-lagi dibuat pusing karena adanya kasus pembobolan secara paksa di tempat penitipan anak. Dan dalam pembobolan ini mereka itu menemukan 4 buah kertas guys dengan tulisan yang sangat mengerikan. Ini dia tulisannya. Nah, melihat kertas tersebut, polisi pun langsung menjadikannya sebagai barang bukti. Dan parahnya sih guys ya, ini tuh polisi masih nganggep kalau ini tuh adalah cuma lelucon-lelucon aja gitu ya. 4 hari setelahnya Mary datang ke rumah Martin Brown. Saat pintunya dibuka sama ibunya Martin, Mary pun bilang kalau dia pengen ketemu sama Martin, tapi si ibunya bilang kalau Martin ini sudah meninggal. Mary pun di situ langsung bilang kalau saya tahu kalau Martin udah meninggal Bu, saya kesini pengen ngeliat peti matinya. Dan ibunya Martin pun mengizinkan ya guys ya untuk si Mary ini melihat petinya si Martin. Setelah 2 bulan kasus ini tuh masih aja buntu, polisi nggak berhasil menemukan barang bukti lain yang bisa mengarah ke pelakunya. Sampai akhirnya ada kasus anak meninggal dunia lagi nih guys. Awalnya anak ini tuh dikabarkan menghilang ya, dimana setelah dikabarkan menghilang langsung dilakukan pencarian besar-besaran karena takut-takut ada hubungannya lagi sama si Mary. Di tengah-tengah polisi lagi riweh gitu ya cari-cari info pembunuhan ini, si Mary itu maksa untuk ikut ngebantu guys. Ayah wae. Dan si Mary itu berusaha untuk ngobrol dengan kakaknya si Brian itu ya guys ya. Dia bilang kalau dia tuh ngelihat Brian sebelum menghilang lagi bermain di atas tumpukan semen yang ada di tanah kosong.
Dan saat polisi ke sana, bener aja guys, Brian berhasil ditemukan sudah tidak bernyawa. Kalau pada kasusnya si Martin, polisi nggak nemuin fakta-fakta kekerasan, beda sama tubuhnya Brian. Mereka itu menemukan bekas cekekan guys ya, dan juga luka di sekujur tubuhnya. Dan juga polisi menemukan gunting yang ada di samping mayatnya guys ya. Kayaknya itu yang dipakai untuk melukai mayatnya Brian ini ya guys ya. Dari otopsi ditemukan katanya kalau ini yang melakukannya itu bukan orang dewasa. Soalnya melihat dari luka tusukan yang dialami oleh Brian, lukanya itu enggak dalam ya. Jadi si penusuknya itu nggak punya banyak tenaga nih guys. Ini jadi bukti penting banget buat polisi untuk bisa mencari siapa pelaku dari pembunuhan Martin dan juga Brian. Setelah ngedapetin fakta, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan interogasi ke beberapa keluarga yang tinggal dekat lokasi kejadian tersebut ya guys ya. Sambil nanya-nanya nih, apakah ada orang-orang yang mencurigakan yang mungkin aja melakukan hal-hal seperti ini. Dan hampir semua orang menyebutkan nama Mary dan juga Norma. Setelah mengetahui nama itu, polisi pun langsung mencari mereka dan menanyakan apa sih yang terjadi. Di hari Brian menghilang, dari awal tuh polisi sebenarnya udah penasaran banget tuh sama jawaban yang akan diberikan sama si Mary. Dan Mary pun mengatakan hal yang sama guys ke polisi seperti yang dikatakan ke kakaknya. Cuman pada saat itu katanya dia itu melihat cowok yang lebih tua dari dia bermain di dekat-dekat Brian sambil membawa sebuah gunting ya. Jadi si Mary ini tuh berbohong ya guys ya. Tapi dari keterangan Mary ini, polisi nggak butuh waktu lama untuk menjadikannya sebagai tersangka. Sayangnya ke media, mereka itu nggak mengatakan alat pembunuhan yang dilakukan untuk menghabisi si Brian guys. Gimana caranya Mary itu tahu kalau Brian ini dibunuh menggunakan sebuah gunting. Padahal yang dia tahu cuma ada orang yang bawa gunting saja. Lagi pula waktu polisi mencoba melakukan investigasi soal pria yang Mary bilang itu tadi pas hari kejadian, dia itu lagi nggak ada di lokasi guys, karena lagi berada di airport bersama orang tuanya. Karena hal itulah polisi kembali menginterogasi si Mary dan dia pun mengatakan semuanya guys. Dia mengakui kalau pembunuhan itu adalah dia yang melakukan. Sedangkan Norma adalah orang yang selalu ada di sampingnya Mary, menutup semua alibi-alibinya. Dan karena hal ini di persidangan semua tuntutan Norma dibatalkan karena Norma itu dianggap sangat mudah dimanipulasi karena memang kurang pinter aja gitu anaknya ya. Mary pun akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan diberikan hukuman tidak terbatas. Hal itu dilakukan mengingat usianya masih sangat muda guys, yang mana Mary pun memiliki gejala psikopat dan dia baru akan bebas saat pengadilan memutuskan dirinya aman untuk dilepas kembali ke masyarakatnya guys. Dan akhirnya Mary dimasukkan ke dalam penjara yang untuk menampung pembunuh terkenal sampai akhirnya pada bulan September tahun 1977 dirinya dipindahkan ke penjara orang dewasa. Dan guys, kalian tahu nggak ya, selama dia di penjara itu dia sempat melarikan diri selama 3 kali. Untungnya polisi berhasil menangkap si Mary dan memasukkannya lagi ke sel khusus sehingga dia nggak bisa bersosialisasi sama sekali selama 28 hari. Nah, pas umurnya Mary 23 tahun, Mary pun dikeluarkan guys dari penjara dan mendapatkan identitas baru. Sayangnya si Mary ini pas dia udah keluar, media itu berhasil mengendus keberadaannya karena dia itu menceritakan apa yang dilakukan sama ibunya kepada si Mary setelah kejadian tersebut. Dan tahun 2003 Mary berhasil menang di pengadilan dan mendapatkan perlindungan hukum guys. Sekarang gak ada yang tahu di manakah Mary berada, tidak terdeteksi karena dia memiliki identitas baru ya guys ya. Menurut kalian pantas gak sih sebenarnya si Mary ini keluar dari penjara setelah apa yang Mary lakukan kepada 2 bocah-bocah tadi yang sempat aku ceritain?
Pokoknya kita harapkan aja kalau si Mary ini setelah keluar dari penjara dan dia mendapatkan identitas baru, dia juga sembuh dari penyakitnya ya guys ya, supaya nggak ada korban-korban lain gitu guys. Oke deh, cukup sampai sini aja cerita Mary sang pencekik. Nanti kita balik lagi sama video-video lainnya ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dulu kalau yang belum subscribe, di komen dan di like, di share kalau kalian suka. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.